Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, dan tujuan. Aspek-aspek komitmen organisasi guna menumbuhkan identifikasi dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para anggota, atau dengan kata lain organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan anggota dalam tujuan organisasi. Leadership adalah salah satu istilah yang kerap kita jumpai di dalam sebuah organisasi. Bisa jadi hal yang terbesit di pikiran kita mendengarnya adalah sosok pemimpin yang memberikan panduan pada anak buahnya. Namun sebetulnya leadership lebih dari sekadar hal tersebut. Bisa dikatakan leadership yang baik akan membawa perusahaan menuju gerbang keberhasilan. Adapun jenis-jenis dari leadership yang sering kita jumpai di perusahaan atau organisasi, yang pertama adalah essential leadership. Jenis leadership yang satu ini akan menunjukkan seorang pemimpin yang memiliki mental kepemimpinan yang sangat baik. Di bawah kepemimpinannya, ia mampu menunjukkan sikap yang dapat mendorong para anggota tim untuk mengarahkan kemampuan terbaiknya dan menunjukkan performa yang cukup baik. Yang kedua, exponential leadership. Leadership jenis ini memiliki kemampuan untuk pemimpin melihat potensi setiap anggotanya dan memberdayakan kemampuan mereka pada poros yang tepat, sehingga dapat berkembang dengan pesat di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, business leadership. Jenis leadership ini memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi dalam tim dan merancangnya agar lebih efektif, semata-mata untuk meningkatkan proses pencapaian tujuan bisnis. Yang keempat, ada team leadership. Jenis ini merupakan tipe kepemimpinan yang sangat cocok bekerja di dalam sebuah tim. Ia dapat mengelola tim dengan baik dan mengajak anggota timnya untuk mencapai target bersama. Dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah organisasi di mana kita berinteraksi dengan manusia lain, terdapat potensi timbulnya konflik dikarenakan perbedaan kepribadian, pemikiran, persepsi, pengalaman, tujuan, serta kepercayaan terhadap sesuatu, bahkan motivasi. Namun seiring dengan perkembangan teori dan ilmu konflik, kita perlu meyakini bahwa tidak selamanya konflik akan mempunyai akibat yang buruk. Konflik dalam porsi optimal justru akan memancing daya kreasi individu dalam organisasi. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pemimpin pada saat menanggapi konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara tetap memelihara konflik, tetap bersifat fungsional, dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan pihak yang terlibat konflik agar tetap baik. Bagaimana cara mengatur waktu yang efektif? Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan untuk membangun strategi yang efektif dalam mengatur waktu. Yang pertama yaitu membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan, karena tidak mungkin kita mengingat semua kegiatan yang akan kita lakukan, terutama yang berfokus pada satu pekerjaan. Yang kedua, membuat tujuan yang spesifik dan jelas. Selain itu, pastikan semua sesuai dengan dan dapat dicapai. Yang ketiga, memprioritaskan kegiatan yang penting terlebih dahulu dari list kegiatan kita yang terlalu banyak. Yang keempat, membuat perincian kegiatan
yang akan dilakukan dari setiap tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, semua kegiatan yang telah dilakukan dan semuanya akan berjalan lancar. Ketika mengalami kegagalan, kita harus tetap gigih dan belajar untuk mengatasi kegagalan tersebut. Yang kelima yaitu membuat catatan waktu dari setiap kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk menyingkirkan waktu yang terbuang sia-sia. Dan yang terakhir, setiap periode yang ditentukan kita dapat melakukan pengecekan apakah strategi manajemen waktu tersebut sudah paling efektif